Saatnya Anda ikuti Ruang Gizi bersama Persagi Pati, Persatuan Ahli Gizi Cabang Pati, bekerja sama dengan Radio Pas FM Pati. Selamat mengikuti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Makin pas, makin pasti Pas FM Pati. Selamat sore Mitra Pas. Bagaimana kabar Anda di sore hari ini? Semoga semuanya tetap diberikan kesehatan, tetap semangat juga ya. Dan kali ini Mitra Pas, Amel hadir di program Ruang Gizi kerjasama Radio Pas FM Pati bersama Persagi, Persatuan Ahli Gizi Cabang Pati Mitra Pas ya. Dan untuk Anda yang ingin bergabung, kami tunggu sampai tuntas jam 5 sore nanti. Anda bisa SMS ataupun WA di 085277999101, teleponnya di 0295385877. Anda juga bisa bertanya, berkonsultasi dengan narasumber kita via live fanpage kami Radio Pas FM Pati 2 Mitra Pas ya. Dan untuk tema kita di sore hari ini adalah meal replacement untuk penurunan BB Mitra Pas. Dan narasumber yang sudah hadir ada Ibu Kasmiati SST, Ahli Gizi RSUD Kayen. Assalamualaikum. Selamat sore Bu Mami. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat nggih? Tidak pernah bosan. Mendapatkan ilmu-ilmu yang bermanfaat itu tidak pernah bosan Ibu. Oke, dari Kayen lancar ya Bu ya? Lancar. Oke, ada juga Mbak Irma Sri Sofia Rani Sudarsono, Sarjana Gizi, Ahli Gizi dari Rumah Sakit Pastabik Pati ya. Assalamualaikum, selamat sore Mbak Irma. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Mbak Amel. Sehat Mbak Irma ya? Alhamdulillah. Kalau ini dekat ini Pati sendiri ya. Tetanggaan gitu ya. Oke, tema kita sore hari ini cukup menarik nih ya, meal replacement untuk penurunan berat badan. Nah ini karena dulu beberapa minggu yang lalu kita sempat dialog juga terkait dengan obesitas. Nah ini ya di Hari Gizi Nasional. Nah ini juga masih berhubungan dengan berat badan ini Bu ya. Ini seperti apa ini Bu? Monggo. Kayaknya ini nanti juga bakalan menarik ya Mbak. Ini biar saya beri kesempatan dulu yang junior ya. Iya. Monggo Mbak Irma dulu monggo. Oke. Jadi sesuai namanya ya Mbak Amel, di sini kan meal replacement ya. Jadi ini adalah makanan pengganti gitu. Jadi makanan pengganti ini biasanya digunakan untuk mengganti makanan yang biasa kita makan sebagai makanan pokok. Lah umumnya ini tuh berbentuk kemasan dalam botol ataupun kaleng, dan bentuknya itu biasanya serbuk Mbak Amel. Jadi biasanya kita bisa diseduh dengan air ataupun dengan susu, kemudian langsung diminum saja. Jadi praktis ya Mbak Amel. Nah kemudian juga rata-rata meal replacement ini mengandung antara 150 kalori sampai 400 kalori dalam persajiannya. Nah, kemudian selain kalori juga dalamnya ada protein, serat, vitamin dan mineral yang mana itu juga bagus ya sebagai pengganti makanan yang biasa kita makan, tetapi dengan kalori yang rendah. Jadi itu bagus banget untuk menurunkan berat badan gitu Mbak Amel. Kemudian untuk manfaatnya sendiri Mbak Amel, di sini itu untuk membantu menghindari kita untuk mengonsumsi makanan-makanan yang kurang sehat. Nah, jadi kan meal replacement ini penyajiannya gampang ya Mbak Mel, tinggal diseduh, dikocok, kemudian bisa langsung diminum. Nah, jadi ini bisa menjadi alternatif yang mudah untuk dibawa ketika bepergian atau sedang buru-buru nih, kita nggak sempet nyiapin masakan kayak gitu kan. Jadi tinggal dibawa aja, nanti diseduh, kemudian langsung diminum dengan kandungan nutrisi yang sama seperti makanan yang kita makan sehari-hari. Nah, kemudian manfaat yang kedua, karena ini mengandung rendah kalori persajiannya itu, jadi meal replacement ini sangat tepat untuk mengganti makanan
apalagi yang sedang diet untuk penurunan berat badan Mbak Amel, karena mengandung kalori yang rendah itu tadi. Selain kalori yang rendah, dia juga mengandung protein yang tinggi. Nah, fungsinya protein yang tinggi ini apa sih? Dia itu bisa membuat kenyang lebih lama Mbak Amel. Jadi dapat menekan nafsu makan yang berlebihan, sehingga kita nggak terus-menerus makan gitu. Jadi kita bisa lama kenyangnya dan nggak berlebihan dalam makan. Jadi itu salah satu yang membuat bisa menurunkan berat badan. Begitu. Kemudian untuk penggunaannya ini kita sarankan untuk sekali pengganti dalam makanan sehari-hari. Jadi maksudnya kan 3 kali makan ya Mbak Mel dalam sehari. Lah ini dianjurkan untuk penggunaannya itu untuk menggantikan 1 kali makan saja. Nah, kalau tidak sarapan, kalau tidak ketika makan malam. Nah, tidak terus makan itu ya. iya. Dalam satu hari kita 3 kali, terus itu karena mau menurunkan berat badan, akhirnya makan itu terus, itu tidak benar. Ya, terus kenapa sih kita menganjurkannya untuk sarapan atau untuk makan malam? Kenapa nggak makan siang gitu kan? Nah, karena ketika makan siang ini kan kita udah beraktivitas dari pagi ya Mbak Amel. Otomatis siang itu kita tubuh udah melemah. Nah, kita butuh kalori yang memang lebih tinggi daripada yang ketika sarapan ataupun ketika makan malam. Jadi memang kalori di siang hari ini sebaiknya kita makan makanan yang biasa, makanan utuh gitu. Jadi disarankan untuk penggunaan meal replacement ini memang ketika untuk penggantian sarapan ataupun makan malam saja. Nah, kemudian untuk resiko meal replacement ini kan namanya juga bukan makanan alami ya Mbak Amel istilahnya. Nah, itu pasti adalah beberapa produk yang mungkin dia itu menggunakan gula tambahan, pengawet kimia, kemudian perasa buatan dan lain sebagainya. Lah, di mana kandungan-kandungan tersebut itu sebenarnya tidak terlalu dibutuhkan oleh tubuh. Nah, tidak terlalu dibutuhkan oleh tubuh, tapi ketika kita menerima itu dan memakan itu terus-menerus sampai lama, otomatis itu akan memperberat kerja organ dalam tubuh. Nah, terutama hati dan ginjal. Nah, jadi itu bisa merusak organ hati dan ginjal kalau memang digunakan terlalu lama dan tidak sesuai anjuran. Begitu. Kemudian tidak dapat sepenuhnya sebagai pengganti diet karena beberapa vitamin dan mineral antioksidan istilahnya itu susah diekstrak dan kemudian dimasukkan ke dalamnya gitu. Jadi ditakutkan nanti jika kelamaan mengonsumsi hanya itu terus tanpa diimbangi dengan makanan yang lainnya, itu bisa jadi kekurangan gizi, kekurangan serat gitu. Karena beberapa itu tadi mikronutrien seperti vitamin mineral itu memang beberapa susah. Ya. Susah untuk dimasukkan. Jadi tetap ada dari bahan-bahan alami yang memang lebih bagusnya itu dikonsumsi ketika itu utuh secara alami, dan itu susah sekali untuk dimasukkan ke dalam produk meal replacement ini Mbak Ana gitu. Gitu ya. Iya. Terus seperti tadi sudah disampaikan oleh Erma ya, kenapa dalam jangka yang panjang mungkin bisa menyebabkan tadi ada gangguan hati atau gangguan ginjal. Memang karena kita kan tidak tahu, kadang suatu produsen karena ingin membuat nanti konsumennya itu lebih tertarik, produknya ini akan membuat penurunan berat badan lebih cepat. Nah, di dalam itu kita tidak tahu apakah itu dimasukkan zat-zat kimia yang berbahaya atau tidak. Nah, kalau di dalamnya dimasukkan zat-zat kimia tadi, nah dikonsumsi dalam jangka waktu yang lama, akhirnya memang nanti fungsi dari ginjal dan hati ini akan mengalami gangguan seperti itu. Oke, menarik sekali Mitra Pas ya terkait dengan meal replacement ini. Nah, mungkin untuk Anda yang punya pengalaman juga
juga nih diet mungkin dengan menggunakan meal replacement ini atau makanan pengganti ini, bisa gabung juga ya, bisa berkonsultasi, bisa bertanya-tanya baik via SMS ataupun WA di 085 277 999 101, teleponnya di 0295 385 877, atau Anda bisa juga komentar di kolom komentar live fanpage kami Radio Pas FM Pati 2. Kita jeda dulu Mitra Pas, tetap ngepas di 101 FM Radio Pas Pati, saluran informasi warga Pati. Kami akan kembali. Anda masih bersama 101 FM Radio Pas Pati. Radio Pas Pati. Wah, pas pancenan, gandem tenan. Lah iya Dek, renyah, enak tenan. Iki ngomongno kerupuk opo-opo leh, kok renyah? Lah, ketara rame lu ngerondo dek bengi iki. Ngeronda karo mayoran, Dik. Pas ngeronda, Mas Bro. Tembang-tembang dangdut, campur sari dan Indonesia lama di pas ngeronda malam. Gandem tenan loh. Jam 1 malam sampai jam 4 pajar iku loh. Neng 101 FM Radio Pas Pati bersama obat sakit kepala Powder 38. Wah, enak lagu nih. Gayang joget nih. Cak, kok nyekeli sirah karo pipi? Joget model anyar ta, Cak? Model anyar. Iki lho, sirahku mumet. Awakku pegelinu untuk cekot-cekot. Bisa enak jogetku. Nek sirah mumet, awak pegelinu untuk cekot-cekot. Cepat ngombe Powder 38. Mas, antar beli masker yuk. Ini kan masih musim pandemi corona. Sekalian kalau gitu, Dek. Aku juga mau beli HP di KJ-Pon. Di sana juga jual masker loh. Oh iya, kalau gitu pas banget dong, Mas. Ayo, sekarang mumpung cuaca cerah. Dari dulu orang Pati kalau beli HP ya di KJ-Pon. Sudah murah, berhadiah lagi. Ada Vivo, Oppo, Realme, Samsung, Xiaomi, Nokia, dan lainnya. Mengantisipasi virus corona, KJ-Pon juga menjual masker anak dan dewasa, dijual eceran harga grosir. Beli HP dan masker di KJ-Pon Pusat, Jalan Pemuda 313, depan Ayam Goreng Kembang Joyo Pati. Jangan sampai salah, di toko yang ada tulisan cabang resmi KJ-Pon. Selain itu hoax karena banyak yang ngaku cabang KJ-Pon. Buka dari jam 8 pagi sampai jam 9 malam. Hari Minggu dan libur nasional tetap buka. Laris manis rokok Alhamdulillah, Mbak. Loh Mas, sampean dodolan rokok sing ora ono pita cukaine. Hati-hati Mas, iso kena pasal pidana. Kok iso, Mbak? Rokok kuwi termasuk barang kena cukai, sing kudu diawasi peredarane karo pemerintah. Lah nek ora ono cukaine, termasuk barang ilegal. Waduh, lah aku iki kudu piye? Di story sales ya, Mbak? Lah ya ojo gelem to Mas. Sebagai warga negara yang baik, kudu lapor nek kantor Bea Cukai Kudus. Nomor iki lho tak wenehi 0291 432 355 atau Satpol PP Kabupaten Pati 0295 386 605. Iya, Mbak. Aku lagi ngerti saiki. Suwono, Mbak, informasine. Pesan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Satuan Polisi Pamong Praja, Kabupaten Pati. Anda masih bersama 101 FM Radio Pas Pati. Radio Pas Pati. Anda masih mengikuti Ruang Gizi bersama Persagi Pati, Persatuan Ahli Gizi Cabang Pati. 101 FM Radio Pas Pati, saluran informasi warga Pati, masih di Ruang Gizi Mitra Pas, kerjasama Radio Pas FM Pati bersama dengan Persagi, Persatuan Ahli Gizi Cabang Pati. Dan di sore hari ini kita masih membahas mengenai meal replacement untuk penurunan berat badan bersama dengan Ibu Mami dari RSUD Kayen dan juga Mbak Erma, ahli gizi dari Rumah Sakit Fastabik Pati. Mitra Pas, tadi sudah dijelaskan bahwa untuk menggunakan atau mengonsumsi meal replacement ini tidak setiap sehari 3 kali makan itu dengan menggunakan makanan ini, karena memang ada ternyata ada efek samping juga ya Bu ya dengan mengonsumsi inilah. Untuk jaraknya sendiri ini seperti apa untuk amannya ini Bu? Namanya juga peran pengganti
pengganti ya. Jadi namanya sesuai judulnya, sesuai namanya, ini adalah makanan pengganti. Jadi memang bisa menggantikan makanan lengkap kita, tapi kita juga tetap berhati-hati. Kemudian kalau kita menggunakan meal replacement ini kan juga tidak mengubah. Jadi dengan menggunakan ini kita itu tidak mengubah pola makan kita. Padahal kalau seseorang dengan kelebihan berat badan yang tujuannya akan menurunkan berat badan, dia untuk jangka lama itu kalau mau berhasil tetap harus mengubah dari pola hidup, pola makan itu harus diubah. Kalau hanya mengandalkan dari ini, bergantung meal replacement ini, ya nanti ketika berat badannya sudah turun, kemudian berhenti minum ini, akan kembali ke pola makan yang lama, ya otomatis nanti berat badannya akan naik lagi. Jadi, memang sebaiknya begini Mbak, ini minuman ini atau makanan pengganti ini disarankan hanya untuk orang yang mengalami obesitas. Nah, itu pun harus dengan dikonsultasikan dulu dengan dokter atau dengan profesional seperti kami, ahli gizi seperti itu ya. Itu dikonsultasikan dulu. Misalnya kebutuhan penurunannya berapa, kita kan menghitung dulu seseorang ini agar berat badannya turun dalam satu hari, energi yang dibutuhkan dia berapa. Nah, dari makanan pengganti ini nanti mencukupi berapa, karena seperti tadi ada kisaran dari 150 sampai 400 ya. Kalau misalnya dalam satu saset ini yang itu mengandung 200 kalori, kemudian kita makan sehari 3 kali, oke lah, rendah sekali ya, bisa kenyang hanya dengan 600 kalori. Mungkin cepat penurunannya, tapi tetap akan mengakibatkan apa-apa yang hanya bisa diperoleh dari makanan yang utuh itu tidak bisa kita capai di situ. Memang ya. Jadi mungkin disarankan kalau memang mau menggunakan ini, sebaiknya seperti tadi, hanya sebagai pengganti makan pagi saja atau makan malam saja. Itu pun dalam jangka waktu yang tidak lama. Kalau penurunan berat badan itu ada fase di mana awal-awalnya itu akan turun, tetapi nanti ketika sudah sampai di berat badan tertentu akan stagnan, akan di situ-situ saja. Nah, itu saat itu adalah waktu untuk pemeliharaan, mungkin kayak gitu. Nah, kalau sudah sampai di situ, mungkin penggunaannya sudah dihentikan. Memang tidak boleh terlalu lama. Seperti tadi ada tambahan bahan-bahan kimia, itu berbahaya untuk hati dan ginjal. Juga mungkin dengan penambahan gula yang berlebih atau juga dengan lemak trans. Nah, memang jadi ada juga ini penelitian di Akademi Oxford ya. Nah, itu menunjukkan bahwa penggunaan meal replacement ini bagus memang dalam jangka waktu tertentu, bisa menurunkan ini Mbak Amel, menurunkan lemak tubuh, menurunkan lemak perut, juga lemak hati ya. Tetapi di satu sisi untuk lemak jantungnya bisa meningkat sampai 44%. Nah, itu juga berbahaya. Kalau sudah meningkatkan lemak jantung, itu akibatnya nanti bisa seperti palpitasi atau itu nafas yang tidak teratur gitu. Kemudian bisa nyeri dada, bisa sesak nafas, intinya akan mengganggu dari kerja jantung. Nah, kemudian ada lagi ini yang memang perlu kita perhatikan ya untuk penggunaan dari meal replacement ini, karena ini yang masuk ke dalam tubuh itu energinya rendah. Jadi tubuh kita dilatih untuk metabolisme secara pelan, secara rendah. Nah, nanti di titik tertentu akan terbiasa metabolisme dalam tubuh rendah. Kalau kita sudah berhenti menggunakan meal replacement ini, sedangkan metabolisme tubuh sudah terbiasa rendah, nah kita kembali ke makan biasa. Nah, akhirnya makanan biasa yang kita masukkan ini tidak akan dapat tercerna dengan baik karena metabolisme tidak sesuai lagi dengan yang seharusnya. Gitu. Nah, jadi memang benar-benar harus kita perhatikan. Kalau memang dari kami sih selama tidak terlalu
membutuhkan sekali, tetap yang paling bagus itu diet adalah diet gizi seimbang disertai dengan olahraga seperti itu. Iya, harus ada kontrol gitu ya di diri kita gitu ya Bu ya. Dan untuk pengguna atau orang-orang yang mengonsumsi ini juga kan biasanya kalau misalkan loh ini kok sudah nggak turun lagi, malah konsumsinya akan ditambah supaya lebih turun lagi. Nah ini ternyata salah ya. Setelah memang berat badan sudah berangsur turun dan kemudian sudah stuck di situ, malah harus menghentikan pemakaian itu ya, atau dan lebih disarankan kembali ke kita diet seimbang. Diet seimbang itu kan pengaturannya sudah jelas. Nanti kebutuhan karbohidratnya sekian, kebutuhan proteinnya sekian, lemak sekian, itu kita dapatkan dari makanan yang real food, benar-benar makanan gitu ya. Makanan sehat itu ya. Gitu. Oke. Itu akan jelas lebih bagus tetap. Cuma karena memang gini Mbak, untuk kita itu mau mendapatkan makanan yang bagus, yang berkualitas bagus, kita membutuhkan waktu. Kita harus memasak. Nah, tadi kadang waduh serba repot. Sudah buru-buru. Bingung juga mau masak apa. Kalau mau bepergian jauh, gitu. Di satu sisi memang menolong Mbak Amel. Jadi saat kita bepergian jauh, oke lah, makanan ini bisa kita gunakan karena di dalamnya tadi ada protein yang tinggi, ada vitamin dan mineral juga, kemudian energinya rendah tapi sudah cukup kenyang. Nah, ini bisa kita gunakan daripada ini kalau yang kita pada saat bepergian jauh, daripada kita di jalan nanti membeli makanan yang cepat saji, yang penggunaan lemak-lemaknya sudah tidak sehat lagi. Nah itu memang lebih baik kita menggunakan meal replacement ini untuk mengerem gitu. Dan memang lebih bagus. Tetapi kalau kita dibandingkan dengan yang makanan seimbang yang real, ini juga masih ada kekurangannya. Bisa juga loh Mbak, dengan penggunaan jangka panjang ini menyebabkan penuaan. Wah ini ya. Mau kurus tapi malah tua gitu. Hati-hati karena kadang gini, makanan yang dibuat, yang diekstrak, dimasukkan ke dalam serbuk itu, ke dalam bubuk itu, dalam prosesnya itu ada pengurangan atau proses-proses tadi mempengaruhi akhirnya yang namanya antioksidan, kemudian anti-inflamasi, anti kanker kayak gitu berkurang. Nah, mungkin malah terbuang dalam proses. Nah, sementara itu kita perlukan. Makanya kalau penggunaan ini terlalu lama atau jumlahnya itu tadi ya melebihi dari yang seharusnya, yaitu bisa kita akhirnya sering kelelahan. Kelelahan, kemudian kulit juga bisa menjadi keriput. Nah, ya, jadi lebih tua ya. Nggak seger gitu ya Bu ya. Mungkin Mbak Irma mau menambahkan? Iya. Oke, sudah ada yang gabung ini, ada Ibu Nurul di Margoyoso. Bagaimana cara memilih meal replacement ini? Untuk komposisi utamanya apa saja yang bagus? Oke, Bu Nurul, sabar dulu ya. Kita jeda dulu untuk karena pas sekali ya. Oke, pas Bu Nurul, kita jeda dulu juga. Untuk Anda Mitra Pas yang ingin bergabung juga masih kami tunggu. Anda bisa SMS ataupun WA di 085277999101, teleponnya di 0295385877, atau Anda bisa komentar di live fanpage kami Radio Pas FM Pati 2. Tetap ngepas di 101 FM Radio Pas Pati, saluran informasi warga Pati. Kami akan kembali. Anda masih bersama 101 FM Radio Pas Pati. Radio Pas Pati. Anda masih mengikuti Ruang Gizi bersama Persagi Pati, Persatuan Ahli Gizi Cabang Pati.
Terima kasih untuk Anda yang masih setia di Ruang Gizi kerjasama Radio Pas FM Pati dengan Persagi, Persatuan Ahli Gizi Cabang Pati Mitra Pas. Dan di sore hari ini kita masih membahas mengenai meal replacement untuk penurunan berat badan ya. Untuk narasumber kita ada Ibu Mami dari Ahli Gizi dari RSUD Kayan Mitra Pas, dan juga Mbak Erma Ahli Gizi dari Rumah Sakit Fastabik Pati. Untuk Anda yang ingin bergabung masih kami tunggu. Anda bisa SMS ataupun WA di 085277 999101, teleponnya di 0295385877. Anda juga bisa gabung, bisa bertanya di kolom komentar live fanpage kami Radio Pas FM Pati 2 ya. Tadi sebelum jeda sudah ada Ibu Nurul di Margoyoso yang bertanya terkait bagaimana caranya memilih meal replacement ini. Komposisi utamanya ini apa saja ini, Bu? Monggo. Ya, tadi jadi sedikit kok pas sekali ya. Emang rangkaian dari apa yang ingin kami sampaikan pada sore hari ini. Yang terakhir mungkin itu memang bagaimana cara kita memilih meal replacement yang baik. Karena memang banyak sekali beredar di pasaran ini. Ya, saya kemarin sempat gini Mbak, coba online lihat, wow banyak banget ya. Harga yang variatif ya. Sekarang semua itu serba online, gampang banget kita capek. Ya, begini Mbak Nurul, kalau untuk tips bagaimana kita memilih meal replacement yang baik, yang jelas jangan hanya kita melihat cover depannya saja. Nah, ketika kita membeli produk, jangan hanya melihat bungkus depannya saja. Atau kita termakan iklan biasanya, Bu. Ya, kemarin saya sempat ngikuti loh Mbak. Jadi iklan-iklan di TV itu ternyata ada trik-triknya. Jadi kadang kita itu dibodohi. Ya, kayak gitu. Yang perlu sekali harus dilihat adalah di kemasan belakang. Di kemasan belakang ini langsung kita cari yang namanya zat gizinya. Nah, di situ kan biasanya kalau produk itu ada komposisinya apa, kemudian ada juga nilai gizinya, nah per porsi yang ada di situ. Yang perlu kita lihat adalah kandungan energinya. Kandungan energinya paling tidak, karena ini biasanya digunakan untuk penurunan berat badan, jadi sekitar 150 sampai 250 atau maksimal tadi 400 ya. Nah, itu per porsinya. Kemudian proteinnya harus tinggi, karena apa? Seperti sudah disampaikan di Erma tadi, protein tinggi ini akan membuat perut kita merasa kenyang lebih lama. Daya tahannya itu lebih lama dalam perut, jadi tidak cepat lapar. Nah, ini proteinnya tinggi, sekitar 15 gram per porsinya. Terus yang tidak boleh dilupakan lagi adalah serat. Nah, seratnya paling tidak ada di antara 3 sampai 5 gram per porsi. Kemudian yang lain ada vitamin, ada mineral, itu juga tetap harus ada minimal 1/3 dari kebutuhan kita. Nah, kebutuhan kita berapa itu memang harus kita lihat di tabel. Kemudian yang perlu diperhatikan lagi adalah natriumnya atau garamnya. Itu kita pilih yang rendah natrium, karena kalau nanti meal replacement ini tinggi natrium atau tinggi lemak yang ada justru bikin rasa enak, wah ya sudah, nanti kita kebablasan kan ini. Nah, itu ada rendah natrium, kemudian juga rendah gula. Gulanya tidak boleh lebih dari 10 gram per porsinya. Terus yang selanjutnya ini yang juga penting sekali, meskipun ini bukan ya tapi harus enak. Harus enak ya. Iya, ini salah satu tips kita dalam memilih meal replacement. Kalau tidak enak ya kita tidak mau makan, ya udah nanti tujuan untuk menurunkannya ya kan tidak jadi. Nah, kalau enak kan kita mau mengkonsumsi kayak gitu. Tadi Mbak Nurul yang perlu diperhatikan adalah energinya jelas rendah, kemudian proteinnya tinggi, cukup vitamin, mineral dan serat.
Tapi kalau enak ini takutnya nanti kebablasan, Bu. Bablas akhirnya tadi ya metabolismenya semakin turun juga, mengganggu akhirnya kan kayak gitu ya. Yang pas saja gitu ya, Bu ya. Itu tadi Bu Nurul ya. Semoga dietnya lancar ya. Tapi harus tadi di awal harus konsultasi juga gitu ya, Bu ya. Bagaimana baiknya, apakah memang harus mengonsumsi atau tidak seperti itu ya? Iya. Jadi tetap dikonsultasikan dengan profesionalnya, mungkin dengan kami ahli gizi. Tapi kalau konsultasi kayak gitu memang tetap kami membutuhkan pribadi ya, Mbak. Untuk kita itu bisa mengubah perilaku orang, karena yang namanya konsultasi itu kita tidak memaksa orang. Kita itu ngomong dari hati ke hati, kemudian kita mengambil komitmen. Ayo mana tahu yang mau bisa kita lakukan untuk misalnya dalam hal ini adalah menurunkan berat badan. Ini harus diawali dari komitmen si pasien sendiri. Kalau kita hanya ibu tidak boleh makan ini, tidak boleh makan ini, oh nggak bisa. Orang itu kalau semakin dilarang dia akan semakin penasaran. Itu ya, jadi harus ada komitmen dari diri kita sendiri dulu agar dietnya bisa berhasil. Mungkin Mbak Irma mau menambahkan, monggo. Untuk sedikit nambahin aja ya, Mbak. Untuk yang tips memilih tadi, karena biar tidak kita nggak jadi korban pembohongan gitu ataupun kebalikan abal-abal gitu ya. Nah, jadi kita juga selain cari yang rendah kalori tadi, tinggi protein dan cukup vitamin dan mineralnya, mungkin kita juga bisa memilih yang sudah jelas keamanannya, udah BPOM approve ya, udah ada izin edarnya, udah BPOM, dan malah lebih bagus lagi kalau misalkan mungkin sudah halal gitu ya. Kalau sekarang ini memang untuk produk-produk seperti itu bahkan mengurus IRT saja, yang rumah tangga saja sudah memang diharuskan kayak gitu. Jadi ada ini tadi nomor Depkesnya. Mungkin kalau produk meal replacement kan sudah nasional, jadi harus ada izin dari BPOM. Kemudian halal itu kemarin pengalaman tetangga hanya membuat ini loh Mbak, berambang goreng. Nah, itu pun diminta untuk ada izin halalnya, kemudian juga nilai gizinya. Cuma itu saja susah gitu ya. Tapi harus ada itu. Gitu. Jadi harus teliti lagi untuk mungkin BPOM, izin edarnya juga gitu ya, halalnya juga ini harus dicek lagi gitu agar kita lebih lebih aman saja gitu ya, lebih konsumen itu kan raja, jadi ada yayasan konsumen. Memang harus konsumen harus dilindungi. Iya, setuju. Ada juga Ibu Ika ini yang bertanya terkait dengan susu rendah lemak. Ini apakah baik untuk diet? Oke, kita jeda dulu Ibu Ika, sabar dulu ya. Untuk Anda Mitra Pas yang ingin bergabung juga masih kami tunggu. Anda bisa SMS ataupun WA di 085277999101. Teleponnya di 02953858877. Atau Anda bisa bergabung, bisa bertanya di kolom komentar live fanpage kami Radio Pas FM Pati 2. Tetap ngepas di 101 FM Radio Pas Pati, saluran informasi warga Pati. Kami akan kembali. Anda masih bersama 101 FM Radio Pas Pati. Radio Pas Pati. Anda masih mengikuti Ruang Gizi bersama Persagi Pati, Persatuan Ahli Gizi Cabang Pati. Masih di Ruang Gizi Mitra Pas, kerjasama Radio Pas FM Pati dengan Persagi, Persatuan Ahli Gizi Cabang Pati. Dan di sore hari ini kita masih membahas mengenai meal replacement untuk penurunan BB Mitra
Pas bersama dengan Ibu Mami, ahli gizi dari RSUD Kayen, dan juga Mbak Irma, ahli gizi dari Rumah Sakit Fastabik Pati. Untuk Anda yang ingin bergabung, ya masih kami tunggu di menit-menit terakhir ini Mitra Pas. Anda bisa SMS ataupun WA di 085277 999101. Teleponnya di 0295 385 877, atau Anda bisa gabung, bisa bertanya di kolom komentar live fanpage kami Radio Pas FM Pati 2. Sebelum jeda tadi sudah ada Ibu Ika yang bertanya terkait dengan susu rendah lemak. Ini apakah juga baik untuk diet ini? Siapa ini, Mbak Irma mungkin? Mami. Oke, Mbak Ika. Susu rendah lemak apakah baik untuk diet? Jawabannya ya, karena dari judulnya saja sudah rendah lemak. Jadi biasanya susu rendah lemak itu di dalamnya kandungan lemaknya sekitar 1,3 sampai 1,4% kayak gitu. Memang dengan kandungan lemak yang hanya segini itu cukup membantu ketika Anda ada program penurunan berat badan. Kalau yang lebih lagi ada yang namanya susu skim. Susu skim. Ya, di pasaran itu kan susu macam-macam. Ada susu full cream. Susu full cream itu yang lemaknya masih banyak. Itu kemudian susu low fat. Nah, susu rendah lemak. Low fat, terus ada lagi reduced fat yang dikurangi. Tapi itu lebih tinggi. Jadi memang yang low fat atau rendah lemak ini cukup bisa membantu ketika Anda melakukan program penurunan berat badan, karena tadi lemaknya hanya sekitar 1,3 sampai 1,4. Kemudian ada lagi, kalau dari low fat ini lebih bagus lagi ada yang namanya susu skim. Susu skim ya? Susu skim. Mungkin di pasaran nanti dicari. Jadi ketika mencari harus benar-benar membaca. Memang agak susah. Ini susu skim. Jadi kalau susu skim ini kandungan lemaknya hanya 0,5%, atau kadang sampai tidak ada. Kemudian nilai energinya sendiri 80 sampai 90%. Ini lebih bagus. Di samping itu juga kandungan vitamin A, vitamin B-nya, kemudian kalsium, fosfor juga seimbang dengan susu full cream. Ini susu skim. Tuh. Memang bagus, memang bisa digunakan untuk membantu penurunan berat badan, tetapi tetap saya sarankan bahwa harus kita perhatikan serat. Jadi jangan kita itu berpikir karena susu ini bagus untuk menurunkan berat badan, terus melulu yang dikonsumsi hanya susu ini, tetapi harus diseimbangkan juga. Kita membutuhkan karbohidrat, juga membutuhkan serat. Ini juga sama untuk pengganti sarapan atau makan malam, ya Bu? Ya, atau bisa. Atau mungkin kan memang produk susu atau kebalik ya. Mungkin meal replacement ini bentuknya ada yang memang susu. Di pasaran ada itu mereknya. Ya, agak mahal juga ini. Kurang tahu saya. Beli susu saya mahal. Gitu ya. Jadi tidak untuk makanan selingan mungkin atau minuman selingan gitu di antara makan pokok ini. Iya, kalau untuk selingan itu saya selalu menyarankan adalah sayur atau buah. Jadi itu memang selingan yang bagus sekali, terutama untuk Anda yang sedang menjalani diet penurunan berat badan. Itu sayur, buah itu bagus. Oke, itu tetap ya. Seratnya banyak. Kemudian juga dia itu akan memberikan rasa kenyang yang lama. Itu tadi mungkin sarapannya bisa dengan segelas susu, kemudian agak siang sayur atau buah gitu ya. Jangan lupa 5 porsi 1 hari. Gitu. Tadi Ibu Ika semoga membantu juga untuk program dietnya. Oke, karena memang waktu kita terbatas, ini untuk kesimpulan di sore hari ini terkait dengan tema kita meal replacement untuk penurunan BB. Monggo, dari siapa dulu ini? Mbak Irma mungkin? Iya. Jadi kesimpulannya untuk meal replacement ini ya Mbak, jadi kita bisa menggunakan meal replacement ini untuk pengganti makanan pokok, dan itu satu kali saja dalam sehari, untuk pengganti sarapan ataupun untuk
pengganti makan malam. Dan ini juga tidak bisa dikonsumsi terus-menerus untuk dalam jangka waktu yang panjang. Karena juga bisa ada efek-efek tertentu yang dapat membebani organ dalam tubuh juga. Jadi bisa ada efek samping yang buruk juga untuk tubuh jika dikonsumsi tidak sesuai anjuran dan terlalu lama. Seperti itu. Oke. Untuk closing statementnya Bu Mami, monggo. Ya, sudah tadi disampaikan oleh Irma bahwa kita tidak berdosa, tidak bersalah menggunakan meal replacement. Itu sah-sah saja, boleh-boleh saja, tetapi harus dilihat sampai di mana kebutuhan kita. Seperti tadi sudah saya sampaikan, alangkah lebih baiknya bahwa konsultasikan dulu sebelumnya dengan ahli diet Anda. Monggo jenengan mau ke siapa, mungkin ahli gizi kepercayaan Anda siapa. Jadi konsultasikan dulu seberapa butuh Anda menggunakan meal replacement ini. Dan jangan lupa tetap perubahan pola makan yang baik, yaitu diet seimbang. Meskipun dalam penurunan berat badan itu tetap menggunakan diet seimbang dan juga aktivitas olahraga yang sedang. Oke, itu dia Mitra Pas. Mungkin saat ini untuk Anda yang ingin melakukan program diet, jadi harus ditangani oleh ahlinya. Tidak bisa langsung mungkin meniru program dietnya siapa atau siapa gitu, artis biasanya ya. Seperti itu, harus ada kontrolnya dari ahlinya sendiri. Seperti itu. Oke, terima kasih untuk narasumber kita di sore hari ini, Bu Mami dan juga Mbak Irma. Terima kasih, sehat selalu untuk kita semua ya. Amin. Oke, Amel pamit dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih juga untuk Anda Mitra Pas yang sudah setia mengikuti program ini hingga akhir. Minggu depan insya Allah kita hadir lagi dengan tema yang berbeda, yang pastinya dengan tema yang tidak kalah menarik Mitra Pas ya. Dan terima kasih sekali lagi untuk yang sudah bergabung, yang sudah WA, yang sudah SMS juga, atau yang menyimak program ini dari jam 4 sampai jam 5 sore ini Mitra Pas. Dan Amel beserta seluruh kerabat kerja yang bertugas pamit undur diri. Akhir kata informasi Pas FM pasti. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.